Baik, terima kasih Pak Topik atas kehadirannya Bapak. Terima kasih informasi-informasinya. Pak Ketum izin ada beberapa mungkin tadi yang ingin bertanya dan termasuk yang dari Bapak. Kita bikin saja tulisan kecil ya Pak. Kita kirimkan, kita sampaikan ke Bappenas. Kira-kira begitu ya Pak. Termasuk pemerataan bagaimana aksesibilitas kelas kecil itu bisa mencapai ke proyek-proyek yang tadi banyak itu Pak. Khususnya non-JK. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah hadir Pak Agus Raharyo ya Pak. Pak Dirjen sempat WhatsApp, Bapak yang hadir. Terima kasih Pak sudah hadir. Beliau dari Kementerian PUPR, Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Pak. Namanya Pak Agus Raharyo, Kepala Subdit Pasar Jasa Konstruksi. Mangga silakan Bapak, ada beberapa kondisi di kami Pak. 47 tahun Inkindo sudah hadir, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang dirasakan oleh kami sebagai Inkindo dan sebagai anggota Pak Agus. Ternyata 47 tahun ini tantangannya makin besar Pak. Baru kemarin hari yang lalu kami sosialisasi, itu salah satu hal kecil ya Pak regulasinya Pak. Monggo dari Dexon ya Pak nih. Monggo Pak Luki. Baik, terima kasih. Monggo Pak. Monggo Pak. Jadi ya yang punya Dexon nih Pak. Jadi terima kasih Pak Agus. Jadi itu yang kami rasakan saat ini Pak. Baru kemarin kita sosialisasi dari LPJK, ya dari Binkon sendiri ya Pak, terkait KBLI, kemudian perubahan akte dan lain-lain. Nah saya juga bingung sejauh mana PU menganggap bahwa Inkindo sebagai mitra strategis dan selalu setiap ada kebijakan itu kami selalu diajak, kira-kira Pak Ketum ya. Tapi per hari ini itu sudah banyak bertubi-tubi, kami sudah bikin resume nih Pak. Regulasi yang hadir untuk kami dan ternyata tidak cukup baik, kemudian efisiensi, bahkan lihat di infrastruktur 2026 anggaran makin kecil Pak. Nah mudah-mudahan PU tetap hadir dan kami siap Pak menjadi mitra strategis Bapak, tapi intinya Bapak hadir untuk kami. Monggo Pak, kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak? Baik, 10 menit ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ketum, Pak Eri, para ketua DPP, para pengurus Inkindo di pusat, juga kepada para mitra. Salam sejahtera buat kita semua. Paparannya belum nampak. Kami tidak jauh dari temanya, yaitu konsultan sebagai mitra strategis pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mitra itu sahabat Pak, kawan, rekan, partner gitu ya. PU dari dulu sudah menjadi mitranya Inkindo gitu Pak. Saya sendiri ya. Deket banget. Saya 2003 itu mulai belajar konsultan sudah menjadi mitra Pak. Sudah mengenal anggota-anggota Inkindo. Jauh itu sudah 2003 sudah. Waktu itu cikal bakalnya Bikon awalnya itu Bapak ini Pak. Kalau mungkin yang senior sini kenal Pak Wibisono Pak ya. Kepala badan itu saya sudah belajar itu konsultan, ketemu teman-teman anggota Inkindo sudah. Dulu ada Mekaru, ada apa ada Krida Pradana itu banyak teman saya. Jadi terkait acara ini kami nanti akan menyampaikan 4 poin gitu Pak. Cuman sebelumnya kami mengucapkan selamat dulu kepada Inkindo. Selamat ulang tahun yang ke-47. Semoga tambah kuat. Semoga tambah adaptif dan tambah sukses. Tolong slide-nya next. Ya, ada 4 outline ya, arah kebijakan pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian ada profil jasa konstruksi, ada dampak perubahan kebijakan dan peraturan terkait pengadaan dan perizinan, dan tantangan dan sinergi jasa konstruksi Indonesia. Ya, lanjut. Next. Ya. Baik, paparan kami awali dengan mengulas kembali ya terkait Asta Cita ini sedikit saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa Asta Cita terdiri dari 8 misi, di mana misi terkait tugas Kementerian PU ada di misi 2, 3, 4, 5, dan 6.
dukungan Kementerian PU terhadap kelima misi tersebut tentu saja sesuai tusi PU yang berkaitan dengan infrastruktur pendukungnya. Next. Nah, ini terkait visi Kementerian PU, keyword pentingnya adalah penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan berkelanjutan, yang akan terwujud jika tercapainya sasaran dalam Formula 608. Ini formula Pak Menteri yang baru ya, Pak Dodi Amuro. Ya lanjut. Iya. Nah, ini kami mungkin tidak seperti paparan dari Bappenas tadi ya. Secara konseptual kami lebih menyajikan beberapa program ya Pak ya. Jadi di 2026 ini kami akan coba lihat kembali bahwa seberapa besar peran, ini kita bicara peran Pak ya, peran mitra ya Pak ya, konsultan, bahwa seberapa besar peran badan usaha sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tentu tidak lepas dari kondisi pasarnya Pak. Itu dulu menurut saya Pak ya. Kalau pasarnya makin menurun, apa ada peran gitu Pak ya, perannya makin kecil juga gitu Pak. Jadi ini tergantung pasarnya. Pasarnya ini tergantung juga kondisi anggaran dan keuangan negara gitu Pak ya. Dan berikut ini adalah informasi pasar konstruksi sektor pemerintah APBN dari PU tahun anggaran 2026. Di mana jumlah paket jasa konsultasi di tahun 2026 itu sampai saat ini terdata 529 paket. Ini menurun dari 2025 sebanyak 718. 2025 itu saja mulainya efisiensi Pak ya. Saya ingat itu dulu waktu 2025 Bapak-bapak, saya perkenalkan juga ini dulunya saya tugas di balai. Saya juga ngurusin tender-tender seleksi di paket konsultan ini juga. Jadi di 2025 itu mulai efisiensi, mulai didata, dipilah-pilah sama Direktorat Jenderal masing-masing Pak. Mana paket yang prioritas, mana paket yang di-drop. Nah, jadi ke depan juga kita sudah bisa melihat trennya bagaimana paket-paket jasa konsultansi yang berpotensi masih tetap gitu Pak ya, tetap muncul, dan mana yang tidak. Saya kira kalau untuk paket-paket kajian dan studi mungkin kita istirahat dulu ya. Tapi untuk paket-paket perencanaan, pengawasan MK saya kira masih. Karena sesuai dengan cita tadi ada mendukung ketahanan pangan ya Pak ya, dan sebagainya. Itu Pak jasa konsultasi masih terus mendampingi saya kira. Yang bilang kajian-kajian. Iya, kajian-kajian FS studi. Iya, next. Nah, ini kita intip dulu program 2027 ya Pak. Jadi ya 2027 itu kan sebetulnya anggaran PU itu 2019T ya. Cuman ini kemarin sudah dibahas dan sepakat dengan Komisi 5 kan muncul angka 98. Turun berarti Pak? Iya. Cuman ini ada utangnya yang belum tertampung tuh 121,34 gitu ya Bang. Kan totalnya 219 usulan gitu Pak. Ini kan indikatif yang disepakati sementara. Nah, data-data di atas yaitu data-data tersebut sebetulnya belum berbentuk tender seleksi ya Pak ya. Belum berbentuk data tender seleksi. Ini baru dalam bentuk program bidang bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, prasarana strategis gitu ya. Ini usulan itu Pak ya. Mudah-mudahan tidak diefisiensi lagi. Amin. Amin. Nah, cuman di balik program ini pun sebetulnya ada detailnya Pak. Iya kan, karena dasarnya dari usulan para satker-satker di daerah gitu ya. Jadi sebetulnya ini nanti ada pembahasan detail lagi di internal gitu. Nah, di paparan ini ada yang tulisan merah-merah itu Pak. Nah, itu ada program reguler, ada padat karya, ada penanganan bencana Sumatera gitu ya, gitu ya. Nah, di manakah paket-paket konsultan ini gitu Pak ya? Tentu ada di program reguler dan mungkin ada di penanganan bencana. Kalau di padat karya nggak ada, karena itu kan sifatnya swakelola. Jadi kalau melihat dari postur anggaran ini, insya Allah masih tetap. Amin, paket-paket konsultansi ya Pak. Iya. Next. Nah ini yang tadi saya bilang yang belum tertampung. Jadi dari 219
yang baru disepakati untuk 98, ini sisanya 121. Ini masih banyak nih. Ya itu berdoa saja gitu. Lanjut. Ini kita lihat sekilas profil jasa konstruksi, cuma ini sebetulnya lebih ke badan usaha ya. Di paparan ini kami ingin menyampaikan bahwa postur badan usaha jasa konsultansi maupun konstruksi di Indonesia ini lebih didominasi oleh perusahaan kualifikasi kecil ya Pak ya. Untuk jasa konsultansi ini kami dapat data dari LPJK sebanyak 9.224. Pekerjaan konstruksi ini kalau untuk PK kontraktor itu 75.627, banyak juga. Next saja. Nah ini terkait daya saing konsultan nasional dan asing ya Pak ya. Jadi untuk penguasaan pangsa pasar jasa konsultansi nasional sebetulnya masih didominasi oleh badan usaha konsultan nasional. Karena porsi asing itu sebenarnya kecil sekali. Dari tabel ini kami ingin memperlihatkan bahwa BUJK jasa konsultansi konstruksi nasional itu sebanyak 10.000 gitu ya jumlahnya. BUJK PMA saja cuma 38, KPBU JKA cuma 43. Jadi dari sini sudah terlihat jadi persaingannya tidak terlalu signifikan gitu. Kemudian di bawahnya juga ada jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi. Kami ambil dari data BPJS tenaga kerjaan. Jadi itu kami bagi per kualifikasi kecil, menengah, besar gitu ya. Untuk paket-paket juga itu data-data dari 2022 sampai 2025 BUJK pemenangnya itu berbanding jumlah paket ya memiliki rasio masing-masing. Iya Pak ya. Misalnya di 2022 untuk kecil jumlah paketnya 6.000. Terus BUJK pemenangnya cuma 1.000. Itu berarti rasionya satu perusahaan mungkin mendapatkan 3-4 paket gitu. Itu. Tapi itu kan pola ini Pak, pola tender gitu ya. Kita ke depan harusnya mulai memikirkan untuk terobosan baru Pak. Indo harus berani untuk mengusulkan ke LKPP. Jangan lagi berkutat di dunia tender yang kalau tender itu kan istilah untuk konstruksi, kalau konsultan biasa seleksi. 45 hari setahu saya Pak. Saya dulu ngurus lelang juga kan. Kalau konstruksi 35 hari, kalau konsultan masih 45 hari dan itu cukup lama. PQ. Ya next coba. Ini dampak perubahan kebijakan. Next lagi. Ya ini Perpres 46 bahwa akan terjadi penurunan volume pakai jasa konsultasi. Tapi ini penurunan ini yang saya sampaikan tadi lebih kepada segmen bidang-bidang kajian studi. Kalau untuk pengawasan saya kira mengikuti ini. Kemudian akan terjadi persaingan antar konsultan semakin ketat dan perubahan pola pengadaan dan seleksi. Lanjut. Ini gambaran paket pekerjaan konsultansi di Kementerian PU saja nih Pak. Kami ambil data Pak. 2001 sampai 2026. Itu terlihat itu makin menurun Pak. Di 2021 itu paketnya sebanyak 2.000, kemudian 2022 turun lagi 1.600, 2003 1.000. Nah cuma di sini ada keunikan Pak. Jadi paket menurun tapi dari sisi nilai anggaran ada yang naik. Iya gitu ya. Iya jadi ini memang sesuai dengan skala prioritas juga. Paket besar berarti misal konsultan konsultan MK-nya juga besar. Lanjut. Nah ini pengaturan perubahan peraturan terkait perizinan berusaha ya atau OSS. Jadi dia pengaturannya berdasarkan timing ya. Ada waktu yang sebelum 15 Juni. Kemudian juga ada yang tepat 15 Juni sampai dengan setelahnya. Jadi NIB dan sertifikat standar terverifikasi yang diajukan atau terbit sejak tanggal 15 Juni menggunakan KLBI 2025. Lanjut, ini tantangan dan sinergi jasa konstruksi Indonesia. Yang pertama keterbatasan anggaran dan efisiensi belanja tentunya Pak. Kita sudah mengalami di 2025 efisiensi. Saya waktu itu di balai di BP2JK Kaltara Pak. Jadi paket kajian, paket studi ada Pak awalnya. Paket perencanaan juga ada ID gitu. Itu sudah ada calon pemenangnya itu Pak.
siap diumumkan. Tapi sama PPK-nya hold dulu gitu. Karena menunggu dari pusat, dari Dirjen gitu. Iya, mereka seleksi dulu Pak. Anggarannya. Iya, mereka pilih lagi yang prioritas. Ya. Dan ada yang dibatalkan Pak. Waduh, ini luar biasa tuh. Tapi kita ya ngikutin atasan Pak ya, dengan pusat itu. Itu faktanya kejadian itu efisien tuh. Kemudian terkait tantangan ke depan ya ketersediaan dan kompetensi SDM. Nah ini yang terkait dengan anggaran tadi juga mungkin gini Pak, konsultan-konsultan yang sudah lama itu Pak ya, yang menjadi mitra Kementerian PU terutama di paket-paket APBN sudah mulai melirik ke paket sektor swasta ya Pak. Kami kemarin ada kegiatan lesson learn gitu Pak ke sektor-sektor swasta. Jadi kami mendatangi beberapa developer, diskusi, menanyakan juga pola pengadaan mereka seperti apa, pola rekrut kontraktor dan konsultannya. Iya, nah, mereka lebih simpel gitu kan. Ya, cuma memang lebih fair gitu ya, lebih mengutamakan kualitas ya, tidak ada tender-tender yang selubung tidak ada. Gitu. Paham lah Pak ya? Mungkin harus melihat ke sana. Kemudian juga terkait transformasi digital dan teknologi ya, penerapan teknologi seperti BIM, digital engineering dan AI menuntut investasi sumber daya, peningkatan kompetensi SDM serta perubahan pekerja. Kemudian ya perkembangan regulasi, konsultan dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi, standar teknis serta kebutuhan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, ketahanan iklim dan environment, social and governance. Lanjut. Ini sinergi Inkindo sebagai mitra pemerintah. Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Badan Usaha Jasa Konsultasi memiliki kompetensi yang memadai, tenaga ahli yang tersertifikasi, serta menerapkan standar mutu yang tinggi. Ini terkait dengan tenaga-tenaga ahli ini juga saya nggak tahu ini bagaimana menertibkannya Pak. Saya sebetulnya mau bagian curhat aja pengalaman saya waktu di balai itu. Jadi waktu kami melakukan evaluasi, pojok-pojok melakukan evaluasi, ada juga sih memang tenaga-tenaga ahli yang ternyata dipakai untuk tender, tapi belum terkonfirmasi. Ini Pak ini, ya ini merugikan menurut saya, merugikan badan usaha itu sendiri, merugikan TA-nya itu sendiri gitu ya. Pasti kelacak gitu Pak. Itu. Jadi mereka kita klarifikasi, kita undang dan dia mengakui, oh saya tidak tahu, saya tidak terkonfirmasi kan saya. Ini kan para intelektual gitu. Jadi saya. Kemudian perumusan dan implementasi kebijakan. Ini juga tadi yang saya sampaikan perlunya terobosan oleh Inkindo untuk mengajukan metode pemilihan yang agak-agak progresif gitu Pak ya. Karena selama ini kan tender itu menurut saya metode yang klasik gitu Pak. Iya, klasik gitu udah saya dari dulu Kepres 80 itu. Ingat Pak ya 80 2003. Iya. Waduh itu sudah. Saya sudah belajar itu Kepres itu Pak. 18. Kemudian penguatan ekosistem jasa konstruksi nasional. Nah ini menciptakan ekosistem usaha yang sehat, transparan dan berkeadilan. Saya ada pengalaman lagi nih Pak. Jadi ekosistem internal ini perlu ditertibkan menurut saya, ditertibkan atau diperbaiki. Kalau Inkindo ini kan pasti ada cabang-cabang di daerah DPP. Waktu itu saya di Bengkulu Pak. Saya diminta pengurus DPP di Bengkulu itu untuk audiensi. Oke, saya temuin mereka kan di kantor saya. Ada yang curhat biasa, saya tampung ya Pak ya, namanya mitra. Cuman curhatnya ini begini Pak. Curhatnya mereka agak-agak sedih dan khawatir karena tidak bisa membantu anggota yang di daerah gitu Pak. Di daerah ikut berkiprah melaksanakan paket karena lebih banyak diburu dari konsultan dari pusat gitu. Itu Pak. Ternyata itu fenomena juga. Nah, itu kan biar berimbang gitu Pak ya menurut saya. Itu PR itu menurut saya. Jadi ya kecuali
Inkido ini cuma hanya ada di pusat gitu Pak. Karena seperti dulu LPJ kan ada di daerah gitu kan. Jadi harusnya memang merata gitu ya perlakuannya. Ya itu saya curhat. Jadi saya memang kepikiran juga bahwa ini bagaimana nih mengaturnya. Kalau saya kan di BP2C nggak bisa apa bela-belaan pilah-pilah gitu Pak ya. Karena proses tender memang agak-agak seperti itu gitu. Nah, cuman memang faktanya begitu Pak. Karena memang di daerah itu kalau paket di atas 1M memang cenderung mensyaratkan tenaga ahli dan pengalaman yang agak kompleks memang kan, yang spesifik gitu, bukan kompleks, yang spesifik. Ya kan, tapi kalau pakai di atas 1M misalnya itu kan memang kecil itu kan memang agak sederhana dan bisa diikut oleh pemain lokal gitu. Cuman kalau yang agak-agak syaratnya tinggi memang yang di daerah kadang memang kalah juga memang ya, mau nggak mau yang pusat yang dominasi. Ini faktanya begitu. Kemudian transformasi digital dan inovasi menjadi pelopor dalam mendorong adopsi inovasi di kalangan pelaku usaha jasa konsultansi. Kemudian juga peningkatan daya saing global menembus pasar global melalui peningkatan kapasitas daya saing. Next. Nah, saya kira itu aja Pak Moderator, Pak Ketum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan informasi. Sudah memberikan besar sekali ya nih. Sudah memberikan informasi nih Pak. Dan saya sangat berterima kasih Bapak sudah mapping ya. Apa kendala, apa kesulitan, apa yang terjadi dengan kita. Tapi tadi Bapak sampaikan belum menyinggung kira-kira Inkindo anggota itu harus apa. Kira-kira begitu ya. Karena di sini mitra strategisnya ABCD. Sementara saya baca ada total 10.377 badan usaha Pak. Di 2026 saya melihat pekerjaan menurun. Lalu Bapak nyampaikan ada banyak regulasi yang menurut Bapak ini menjadi hambatan. Masuk di hambatan ya Pak. Nah, kira-kira Pak Ketum, ini total 10.000 termasuk asosiasi lain mungkin ya. Kemudian proyeknya makin mengecil dan Bapak bilang proyeknya tergantung pasar. Efisiensi anggarannya mengecil. Belum terkena kasus hukum. Otomatis hampir setengahnya itu nganggur Pak. Kira-kira begitu ya. Padahal anggota kami. Nah ini tuh menjadi PR kita. Kira-kira kerjasama dengan Patimura atau dengan Kementerian PUPR itu seperti apa? Ada 50% ini akan kehilangan pekerjaan.